Halo, selamat jumpa pemirsa. Anda kembali menyaksikan Agropolitan News hari ini dan serangkaian informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda selama 60 menit ke depan. Bersama saya Septian Wilson, inilah Agropolitan News selengkapnya. Dan mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Saudara, sebanyak 135 penerima manfaat dari program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA siap graduasi atau lepas dari kepesertaan program bantuan sosial tersebut. Mereka tidak lagi mendapat bantuan sosial dari pemerintah karena sudah dinyatakan mencapai kemandirian ekonomi. ...135 keluarga peserta program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA di wilayah Malang Raya sudah siap keluar dari kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Risma Harini saat melakukan kunjungan ke Pakesaji Kabupaten Malang pada Selasa 31 Oktober 2023. PENA merupakan program dari Kementerian Sosial dalam membantu keluarga miskin ekstrim dengan memberikan bantuan permodalan usaha. Dari semula yang mengikuti program PENA 443 keluarga dengan kategori kemiskinan ekstrim di Malang Raya. 135 keluarga siap graduasi atau lepas dari kepesertaan program bantuan sosial. Mereka mulai November 2023 tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dalam program Keluarga Harapan. Pada awal program hanya 2 orang yang memiliki izin, namun saat ini sudah 90% yang memiliki izin usaha dan mulai mengembangkan usaha mereka. Untuk saat ini program PENA mencakup pendampingan bagi peserta program untuk memperbaiki pengemasan dan penamaan produk agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk UMKM di bidang makanan akan dibantu izin proses di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sementara untuk membantu pengelolaan keuangan, Kemensos bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam literasi keuangan untuk perencanaan dan pengembangan usaha. 143 yang ikut, jadi itu bulan November ya. Saat ini udah graduasi, mereka minta keluar dari bansos 135 dan saat ini
2 atau berapa yang punya izin. Sekarang hampir 90% sudah punya izin. Kemudian sekarang ini lagi kita make over untuk packagingnya dan brandingnya, sehingga mereka bisa masuk ke tingkatan atas. Nah kemudian karena makanan nanti mungkin kami akan ke BPOM untuk membantu ini proses izin untuk BPOM-nya. Seperti itu kira-kira. Itu yang dibantu itu yang sudah tergradasi ya, yang graduasi atau yang masih ada? Jadi dia dulu belum masih penerima. Jadi waktu November itu kita pilih, mereka masih penerima bantuan sosial. Nah kemudian kita ngambil data dari situ karena Pak Presiden kan menyampaikan harus 2024 kemiskinan ekstrem harus keluar. Makanya kemudian kita ngambil data itu, dari itu yang kita pilih yang miskin ekstrem, kemudian kita training dan setelah itu kita training, itu tadi 443 keluar 135. Itu sudah lepas berarti? Sudah lepas, jadi udah mulai bulan ini, bulan depan mereka udah nggak terima. Dengan klinik usaha pahlawan ekonomi Nusantara, diharapkan untuk mendukung para pelaku usaha skala kecil penerima manfaat agar bisa naik kelas atau memperbesar skala usaha mereka sehingga mampu mengatasi kemiskinan ekstrim. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Sementara itu, bakal calon wakil presiden yang diusung Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar, berharap Presiden Joko Widodo bisa bersikap netral dalam pemilihan Presiden 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut saat berkunjung ke Kabupaten Malang. Muhaimin Iskandar bakal calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Angkat bicara tentang pertemuan presiden dengan 3 bakal calon presiden di Istana Negara. Joko Widodo selaku presiden diminta untuk bersikap netral dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa saat agenda diskusi bersama dengan buruh pabrik di Kabupaten Malang. Muhaimin Iskandar atau yang biasa dipanggil Caimin menilai momen presiden mengundang makan bersama dengan 3 bakal calon presiden bisa menciptakan suasana kondusif. Pertemuan tersebut menjadi penting untuk menumbuhkan suasana kekeluargaan kondusif sehingga para pendukung agar tidak saling serang. Menurut Muhaimin Iskandar, presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintah harus netral. Dalam Islam mengajarkan harus adil meskipun pada anaknya sendiri. Beserta Ibu Indah Muflihin. Ikhtiar kula tanggungan jawab kula supaya presiden sing didongakno. Gus Muhaimin. Singkatane? Gus. Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan tentu harus netral senetral-netralnya, dan saya berharap makan siang hari ini adalah komitmen presiden bahwa beliau akan netral. Islam mengajarkan harus adil meskipun kepada anaknya. Kalau ngaku Islam, kalau Islam itu perintahnya adalah bersifat adil meskipun terhadap anaknya. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini kemudian mengajak seluruh pendukung 3 bakal calon presiden untuk berlomba-lomba memberikan dukungan positif dan tidak menjelekkan satu sama lain, serta dengan cara menunjukkan prestasi masing-masing. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami akan kembali lagi dengan beberapa informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan.
Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Agropolitan News. Masuk informasi selanjutnya. Di masa akhir jabatan Dewan, yakni tahun 2024, diharapkan nantinya Dewan dapat lebih baik lagi dan harus ada komitmen dalam menyelesaikan setiap tugas dan agenda-agenda yang menjadi tanggung jawab DPRD. Hal ini disampaikan oleh Wakil 1 Ketua DPRD Kota Batu Nur Rohman. Salah satu contohnya yaitu produk hukum, di mana hasilnya berupa peraturan daerah yang dibentuk melalui tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Batu, yang mana memang memiliki tugas spesifik melahirkan peraturan daerah, baik yang merupakan inisiatif pemerintah daerah maupun inisiatif dari DPRD. DPRD harus berkomitmen lebih baik dan maksimal di tahun 2024, sehingga setiap tugas dapat benar-benar terselesaikan. Salah satu yang harus juga menjadi perhatian dan harus terselesaikan di tahun 2024 yaitu perda terkait dengan pasar induk Kota Batu. Ya pasti harus lebih baik lah ya. Jadi harus lebih baik, harus punya komitmen untuk menyelesaikan agenda-agenda yang menjadi tanggung jawabnya DPRD. Salah satunya kan produk hukum itu kan ya, perda kita, karena ada Bapemperda itu kan spesifikasinya memang melahirkan peraturan daerah. Bisa inisiatif pemerintah, bisa inisiatif DPR. Tentu komitmennya ya harus lebih baik di tahun 2024 bisa betul-betul menyelesaikan. Maksud pada inisiatif pasar Batu itu Pak ya? Iya. 2024 harus selesai Pak ya? Ya harus selesai. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Sementara itu beberapa hambatan dan kendala masih muncul dalam realisasi pembentukan perda inisiatif terkait pasar induk Kota Batu di tahun 2023. Padahal pasar induk Kota Batu ini sendiri saat ini sudah mulai ditempati pedagang dan mulai beroperasi. Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu, menyampaikan bahwa dengan pembangunan pasar induk Kota Batu yang sudah ada saat ini, perlu adanya payung hukum yang mengaturnya. Pihak Dewan sendiri sebelumnya telah berupaya dan berusaha untuk merealisasikan payung hukum tersebut. Tetapi kendalanya yang terjadi di lapangan salah satunya, akademisinya tidak sesuai dengan harapan Dewan. Selain itu, tim kerja bukan hanya dari pihak Dewan saja,
di mana harus sama-sama saling berjalan sehingga dapat merealisasikannya. Dewan sendiri berharap saling support, baik pihak Dewan dan pihak pemerintah daerah. Apalagi melihat kondisi di mana pada masa tersebut pemerintah daerah memfokuskan pada upaya menyelamatkan masyarakat dari wabah pandemik, baik melalui refusing anggaran penanganan wabah yang sangat memacu pikiran kerja pemerintah daerah. Kan sekarang pasar ini udah terbangun, sudah mewah kayak gitu. Masa payung hukumnya nggak ada? Makanya kemarin kita ngotot harus ada payung hukumnya, tapi kenyataannya ya kayak gini. Nah, terus akademisnya kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini yang terjadi di lapang. Nggak ada intinya Dewan ini tidak mencapai target, harus mencapai target. Cuman kadang-kadang namanya tim kerja harus sama-sama berjalan. Kalau kita Dewan tok berjalan nggak bisa, saya kira nggak bisa. Kemarin targetnya saja maksimal untuk Perda, tapi kenyataannya, analisanya, kajian akademisnya nggak sesuai dengan harapan. Makanya kita tidak saling menyalahkan, tapi saling mensupport. Yang sudah ya sudah yang kemarin. Maksudnya kemarin kan baru mulai dari pandemi, jadi itu yang agak macetnya di kemarin. Yang kemarin itu konsentrasi kita nggak ke situ, tapi untuk menyelamatkan nyawa warga masyarakat, merefocusing anggaran ini yang kemarin kita agak sedikit pacu otak, pacu pikiran untuk menyelesaikan itu semua. Jangan sampai batu kota wisata, tapi masyarakat banyak tumbang gara-gara tidak berpihak terhadap anggaran untuk penanganan dengan bantuan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Masih informasi dari DPRD Kota Batu terkait dengan lokasi alternatif yang bisa difungsikan sebagai TPA. Dewan menjelaskan bahwa saat ini belum ada tempat yang dapat dijadikan alternatif untuk TPA tersebut. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud menjelaskan bahwa penentuan lokasi alternatif yang bisa difungsikan sebagai TPA tersebut memerlukan banyak kajian yang harus dilakukan terlebih dahulu. Selain itu, sebuah desa atau lokasi yang akan difungsikan sebagai TPA harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar lokasi dan pada pihak desa, dan juga harus diketahui dampak yang ditimbulkan nantinya dengan adanya TPA di lokasi tersebut. Juga harus dikaji terlebih dahulu limbah akan dibuang kemana dan juga dampak limbah tersebut. Tidak langsung saja pemerintah mencari tanah dan memfungsikan sebagai TPA sampah. Perlu ada banyak kajian dan izin yang diperlukan dalam prosesnya. Sebuah desa atau lokasi ditempati sampah itu harus diizin dulu pada masyarakat, gitu. Pada desa dampaknya bagaimana, nanti pembuangan limbahnya, lindinya itu bagaimana, kalau hujan itu airnya mengalir kemana, itu harus dikaji dulu. Tidak hanya mencari tanah terus ditempati, itu jangan seperti itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini masih akan ada banyak lagi informasi menarik dari Malang Raya yang kami hadirkan untuk Anda.
Ya, Anda kembali menyaksikan Agropolitan News, kita masuk informasi selanjutnya. Saudara, dalam rangka memperingati Harlah Universitas UIN Maliki Malang dan Hari Jadi Kota Batu, UIN Maliki Malang menyelenggarakan peresmian kebun bibit mandiri di kawasan RTH, Hutan Kampus Keanekaragaman Hayati atau KHATI Kampus 3 UIN Malang. Selasa 31 Oktober 2024 yang lalu. Bekerjasama dengan Baskomas, keberadaan kebun bibit ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan bibit unggul untuk masyarakat Malang Raya. Kita asri, lingkungan tinggal kita asri, aneka tanaman. Dalam rangka memperingati Harlah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim UIN Maliki Malang dan Hari Jadi Kota Batu, UIN Maliki Malang menyelenggarakan peresmian kebun bibit mandiri di kawasan Ruang Terbuka Hijau RTH, Hutan Kampus Keanekaragaman Hayati atau KHATI, Kampus 3 UIN Malang pada Selasa 31 Oktober 2024. Bekerjasama dengan Baskomas, keberadaan kebun bibit ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan bibit buah unggul untuk masyarakat Malang Raya. Acara dibuka langsung oleh founder Alamku Hijau, Fitri Haryanto atau yang akrab disapa Cak Dan. Cak Dan menyoroti pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Dirinya berharap agar UIN Malang memiliki program kebijakan yang lebih condong kepada kelestarian alam dan segera membentuk tim Green Campus. Selaku Ketua Baskomas, Cak Dan juga berharap Pemkot Batu membuat perencanaan yang berkelanjutan untuk mengelola RTH KHATI. Hutan kota yang sudah ditetapkan oleh SK Wali Kota tahun 2018. Nah, harapan kami, ayolah bareng-bareng hutan kota ini juga kita rawat dan kita jaga dan kita lestarikan dengan harapan sesuai dengan fungsi. Jadi fungsi hutan kota ini selain untuk fungsi pertama adalah memang konservasi, fungsi kedua apa? Edukasi kepada masyarakat. Menanggapi harapan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aris Setiawan menekankan komitmen untuk memaksimalkan kebun bibit dan berharap bahwa kawasan RTH KHATI akan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD sebagai rencana aksi daerah. Sementara itu, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Zainuddin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program Green Campus yang merupakan bagian integral dari visi dan misi UIN Malang. Melalui program ini mereka menerapkan green teknologi dan aktif terlibat dalam penanaman pohon. Profesor Zainuddin menekankan bahwa perguruan tinggi harus memahami persoalan perubahan iklim dan pemanasan global serta merasa bertanggung jawab untuk menjaga alam. Dalam konteks ini, ia merujuk pada pesan Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77 tentang hubungan baik dengan manusia, Tuhan, dan alam. Satunya kan Green Campus, kampusnya bersahabat dengan lingkungan, harus hijau. Nah, ini salah satu bentuk dari program Green Campus atau Green Technology. Selain kita International Conference, juga kita realisasikan, kita konkretkan dengan bentuk penghijauan di sekitar kampus. Kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota Komisi B Jawa Timur Agus Dono Wibawanto, juga menyoroti pentingnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan kebun bibit mandiri untuk mendukung program rehabilitasi hutan dan lahan. Kebun bibit mandiri ini dimaksudkan untuk menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan atau tanaman serbaguna dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus merehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta kegiatan penghijauan lingkungan. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Sementara itu, gebiar literasi SDN 2 Beji Kota Batu dengan tema The Jiwa Mencari Bakat Merajut Prestasi dengan Literasi digelar dan diikuti seluruh kelas dari kelas 1 sampai 6 dan dilaksanakan di halaman sekolah SDN Beji 2 Kota Batu. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, kali ini SDN Beji 2 Batu mengadakan Di Jiwa Mencari Bakat Menuju Prestasi dengan Literasi.
yang diikuti oleh semua kelas dengan beberapa penampilan dan kreasi dari siswa-siswi SDN Beji 2 Kota Batu. Acara dihadiri oleh beberapa dari Dinas Pendidikan Kota Batu dan staf guru SDN Beji 2 dengan adanya kolaborasi dari Dinas Pendidikan Kota Batu dan Komite SDN 2 Beji berharap bisa menjadi pembelajaran bagi setiap siswa untuk mengetahui beberapa kreasi dan inovasi yang sangat baik. Seperti perdagangan dan kreativitas, memanfaatkan beberapa daur ulang dari sampah seperti kardus, botol, kertas, dan plastik yang menjadi beberapa pakaian yang lebih baik dan indah. Dalam acara tersebut juga diadakan lomba mewarna tingkat PAUD dan TK dengan beberapa hadiah yang sangat menarik. Acara dilanjutkan dengan penampilan tari dan fashion show dengan menampilkan pakai daur ulang. Menurut panitia pelaksana, Uki Agustin mengatakan dengan adanya acara tersebut bisa memupuk para siswa menjadi anak yang kreatif, inovatif, yang bisa membawa nama harum dari SDN 2 Beji, Kota Batu. Jadi Kopiar Literasi ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak-anak tentunya di SDN Negeri Beji 2, dan kita juga mengundang ada beberapa dari TK peserta lomba yang berjumlah sekitar 150. Tema ini meningkatkan literasi merajut prestasi. Di Kopiar ini SDN Negeri Beji 2 Kota Batu menghadirkan sesuatu yang berbeda tentunya untuk meningkatkan kreativitas murid, dan kita menunjukkan kepada halayak ramai bahwa di SDN Negeri Beji 2 Kota Batu ini terdapat prestasi-prestasi yang tentunya sangat luar biasa dan dimeriahkan juga oleh peserta dari TK lomba menggambar dan fashion show yang berasal dari bahan daur ulang atau barang bekas. Kita juga di sini ada basar, dimeriahkan basar oleh paguyuban dan wali murid. Dea selaku ketua panitia dari kampus mengajar menjelaskan, acara ini merupakan kolaborasi mahasiswa dengan SDN Beji 2, di mana saat ini bertepatan juga dengan bulan bahasa, sehingga mereka diharuskan membuat event tentang literasi. Kegiatan ini juga bertujuan agar anak-anak dapat menemukan minat bakatnya yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dea juga menjelaskan bahwa literasi tidak hanya membaca, melainkan juga menampilkan pertunjukan, seperti tampil di atas panggung, menyanyi, juga menari dan berkreasi. Untuk hari ini itu kita dari kampus Majar angkatan 6. Nah, jadi di sini dari pusat MBKM ini kan ada bulan bahasa. Jadi kita disuruh untuk membuat event tentang literasi atau numerasi. Terus setelah itu kita mengadakan Kopiar Literasi Jiwa Mencari Bakat dengan tema Lanjut Literasi dengan Prestasi. Nah, tujuannya di sini adalah anak-anak itu biar bisa meningkatkan minat bakatnya, mencari minat bakatnya sesuai dengan kemampuannya. Karena selama ini kebanyakan anak-anak itu tahunya literasi dan numerasi itu cuma sekedar belajar. Padahal literasi dan numerasi juga seperti tampil seperti ini, nyanyi, berkreasi itu juga termasuk literasi dan numerasi. Dari Kota Batu, Vicky, ATV melaporkan. Dan kita beralih ke informasi seputar dunia olahraga. Saudara, ribuan karateka se-Indonesia ikut berkompetisi dalam Piala Ketua DPRD Kota Malang 2023. Seluruh peserta berkompetisi untuk menjadi juara dalam ajang kali ini. Ribuan karateka se-Indonesia ikut berkompetisi dalam Piala Ketua DPRD Kota Malang 2023. Seluruh peserta berkompetisi untuk menjadi juara dalam ajang kali ini. Sejumlah 1.500 karateka se-Indonesia mengikuti kejuaraan Piala Ketua DPRD Kota Malang Cup di Gor Ken Aro Kota Malang. Bekerja sama dengan Forky Kota Malang, acara berlangsung dengan sportif dan kompetitif antar sesama peserta. Kompetisi digelar dengan dua kategori, yakni festival dan open. Para atlet menjadikan kompetisi ini sebagai ajang untuk unjuk skill dan pembuktian diri. Dalam kompetisi ini turut dihadiri oleh PJ Wali Kota Malang yang datang untuk melihat jalannya kompetisi. Dirinya mengatakan ajang seperti ini sangat positif dalam mendukung dan menyalurkan bakat serta keahlian dalam cabang olahraga karate. Dengan
adanya piala kemerdekaan, piala Ketua DPRD Kota Malang, ini bisa menjadi semangat baru bagi karateka di Kota Malang. Terutama dengan adanya kompetisi dan pertandingan ini bisa melatih karateka yang ada di Kota Malang ini bisa bertanding dan melihat kemampuan dari karateka yang ada di luar. Karena ini ada se-Jawa Timur, ada yang dari luar Jawa juga. Ini bisa meningkatkan keterampilan skill dari karateka yang ada di Kota. Diharapkan kompetisi ini akan jadi agenda rutin dalam mewadahi bakat karate di Kota Malang. Kompetisi rutin penting untuk mengasah mental dan skill tanding atlet dalam persiapan Porprov 2025 di Malang Raya. Dari Kota Malang, Jian Arista, News Sport ATV melaporkan. Dan berikut pemirsa akan kami informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Agropolita News hari ini. Mewakili segenap yang bertugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.